bakal punya Skill slow effect ability lagi. lain, kecuali flickernya juga digunakan ya Be ya. Makanya dari Rasi di sini power spike-nya harus kuat, di mana dia harus tahu kapan dia harus maju ataupun harus mundur. Walaupun dia bermain dengan agresif untuk iseng-iseng teman dari Bigetron Alpha yang sedang melakukan farming di arah jungle. Yes, komunikasinya cukup baik dimainkan oleh Bigetron Alpha di early game kali ini. Bahkan mereka benar-benar mengamankan dari setup jungle level 3. Saat lagi akan menuju ke arah level 4 tentu dari Brand. Sementara di sisi lain, Sally Boy juga masih mengamankan Kramernya dan dia sudah level 4 terlebih dahulu. Ini yang bakal jadi ancaman kalau seandainya Brands-nya tertangkap. Sally Boy-nya udah mulai nyari target. Rainbow langsung ditangkap sepertinya, langsung keluar Purify juga dan bahkan setengah darah dari Rainbow. Deadly Magic 700 magical damage masuk dan tapi di sisi lain Sally Boy juga harus lebih berhati-hati karena posisinya sudah mulai dideteksi oleh Brands. Kalau udah begini, ini menjadi sebuah kerugian karena di early game juga lumayan lama Deadly Magic-nya ya. Dan biasanya nih kalau jika mereka cukup informasi terutama ketika ada turtle kayak gini dari Bigetron Alpha, mereka udah mulai berani untuk maju untuk melakukan setup. PR-nya adalah Rasi. Dengan Tigreal-nya itu bisa langsung membawa bencana bagi teman-teman dari Bigetron Alpha yang ada di posisi offside. Atau terlalu ada di depan bisa langsung dipanis. Tapi Ripo dan juga Dreams langsung masuk ke arah Pit Turtle untuk mencari informasi di mana teman-teman dari Alter Ego 5 berada. hero dari Alter Ego sudah melakukan setup terlebih dahulu, langsung ditarik dengan flick outnya Ejector for defensive. Ternyata El Nino melakukan Electro Final Blow dalam ancaman juga kalian mencoba untuk kena for an eye. Mundur terlebih dahulu dari seorang El Nino. Tapi Ripo masih bersibaku di depan. Ada 4 hero dan bertahan juga dari No Strike dari Magic. Masuk ke depan sana. Langsung ada Flame Shot. Dan maka adalah First Blood. Alter Ego Esports ternyata mendapatkan First Blood dengan 45% dari Colis tadi. I told you, itu tim fight-nya juga benar-benar dibalikin kan. Di counter setup sama teman-teman dari Alter Ego, itu pinter banget dari seorang Celi bentuk nunggu tapi di ejector. Sally Boy satu bandara terakhir. Dan langsung diselepet sama Kalong, dia pun langsung ter-take down. EXP laner ditukarkan oleh Jungler merupakan satu kerugian awal bagi Alter Ego Esports. Satu sama memang angkanya, tapi lihat dari segi goldnya. Sudah ada sedikit perbedaan di sini dan bahkan Sally Boy berarti tidak bisa asal-asalan untuk melakukan setup di area bush karena kalau tidak ada Rasi, Sally Boy akan sangat mudah untuk di-ejector. Apalagi ini adalah seorang Jawhead. Turtle-nya juga masih belum mau di follow up lebih lanjut dari kedua itu saja. Karena terlalu beresiko untuk melakukan team fight di early game ini. Apalagi kalau sampai dari teman-teman Bigetron Alpha mendapatkan momen dan snowballing. Rainbow dengan stacknya bakal lebih menggila di arah middle to late game. Bung KB. Ya, dan bahkan kali ini pelan-pelan Bigetron Alpha. Setup ulang lagi perbedaannya 500 gold benar-benar langsung ditutup. Tapi War X sudah diamankan oleh Matt di arah top lane. Karena kita lihat dari tadi gold lanernya benar-benar anteng. Hanya El Nino saja yang hadir untuk melakukan 5 setup lah hitungannya. Cuma bantuin setup doang atau memberikan presence-nya dia supaya dari teman-teman Bigetron Alpha tuh tahu gitu. Oh kita ini nggak boleh sampai meleng terhadap El Nino gitu. Kalau sampai meleng maka Electro Final Blow juga bakal memberikan high DPS. Di freeze lane, dipaksa untuk mundur tapi ejector. Hati-hati, flick out memang belum ada tapi setup yang dilakukan oleh Alter Ego kayaknya lebih rapi dan langsung retribution for safety Alter Ego Esports. Benar-benar memanfaatkan karena Rainbow tidak mendapatkan satu target pun untuk ditampar dengan beda impact. Di arah bottom lane, itu Rubinya langsung dihajar dengan Deadly Magic-nya Ripo. Tapi masa damage outputnya masih kurang untuk membuat Deadly Magic mendapatkan point kill. Tough Boots menjadi jawaban dan kali ini Brands-nya masih farming dengan bebas. Dia belum tumbang sama sekali, tapi di sisi lain kalau misalnya kita menengok dari level, kali ini agak sedikit perbedaan. Langsung ada Feather Airstrike dan Implosion connect ke dalam sana, tapi ternyata harus menumbangkan satu. Ocil Pristal harus tumbang. Ini dari Alter Ego perhatiin gak sih, Be? Di mana ada Rasi yang mencoba untuk melakukan zoning atau mencari informasi, mereka bakal langsung all out ke arah Rasi. Rasi dibikin akan ketakutan untuk maju ke arah depan memberikan informasi buat teman-teman Bigetron Alter Ego Esports nih. Iya, dan bahkan kali ini Rasi benar-benar harus ditahan terlebih dahulu di bagian bush karena dia benar-benar harus menjaga posisi. Dia nggak ketahuan sama sekali sih. Di sisi lain Pahe masih menunggu. Gila dia psikolog banget sih nungguin di bus, diem, tahan. Sekali ada yang lewat ya kan kira-kira dapat momen teman yang dekat Slebeo di Sacred Hammer ya kan. Dan di arah top lane juga masih terjadi pertempuran tiada henti. Dua hero yang lompat-lompat walaupun ditungguin begitu aja di ejector, dihajar juga dengan unstoppable force-nya. El Nino malah mendapatkan point kill, di backup dengan Feather Airstrike. Tapi ternyata El Nino pun harus tetap tumbang. Di outplay, El Nino belum mau mati sendirian. Dia harus ngebawa satu, tapi di sisi lain dari Magic bakal dihindari begitu saja. Tapi sementara itu di sisi lain Rasi
yang langsung membackup dengan cepat ke arah Celi Boy-nya biar Celi Boy-nya tidak di HBD. Ketika dia kembali ke dalam topinya, tapi kali ini lihat bagaimana setupnya Rasi. Coba untuk ditangkap terlebih dahulu. Ada Pai, masih menunggu setup momentum. Ada flicker memang dari bocil Freestyle, tapi kayaknya dia nggak mau terlalu komit untuk mendapatkan satu buah kill hanya dari Rasi. Karena bahaya Be, kalau sampai dia terlalu komit sama Rasi dan dibalikin lagi sama teman-teman dari Alter Ego Esports, itu jadi bencana juga buat Bigetron Alpha karena Lordnya udah mulai, Lord lagi Turtle, udah mulai spawn dan itu bakal memberikan satu advantage lebih, yaitu objektif berikutnya untuk teman-teman Alter Ego Esports. Land of Despair menit yang ke-6, Brans is a farming machine. Dia benar-benar sudah mengamankan sebagai jungler kalau Blade of Despair-nya mungkin mengarah ke arah Endless Battle. Tapi kali ini damage yang outputnya lebih tinggi lagi akan dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sementara itu dari goldnya benar-benar sama. 2 turtle sudah menjadi jawaban, apakah bakal jadi 3 Rasi. Masih belum ketahuan tapi udah mulai ketahuan implosion. Dihindari dengan Priceless. Ditabrak juga langsung ada satu momen choker. Dan bahkan kehilangan Pai. Tapi Rasi juga harus tumbang. Federal Strike tidak menjadi jawaban. Brans masih survive. 2 hilang Alter Ego Esports. Dipaksa untuk mundur. Bener-bener menggila karena tadi implosionnya sebenarnya bisa dibilang on point, tapi secret hammernya ya itu nggak kena ke arah siapa-siapa, langsung di mundur ke arah belakang dari seorang Ripo. Bahkan Riponya nggak ke take down sama sekali walaupun darahnya udah sekarat banget tadi Be. Kayaknya Rasi udah harus set up dan ganti posisi boost sih, karena tadi kan dia kena bad impact kan. Ya. Dan kalau bad impact itu connect artinya ada stack yang bertambah dan itu detektor gratis itu hanya bagi Rainbow. Untuk open map jadi dia bisa menggunakan bad impact sebenarnya, walaupun kalau ya jangan pakai bad impact yang kedua atau ketiga juga sakit juga. Diajar dengan deadly magic menuju ke arah seorang Matt. Belum ada damage output yang sangat maksimal. Matt masih bisa mundur ke arah belakang. Sakit banget tuh poker trick. Padahal darahnya hampir setengah bar darah. Tapi dia langsung ditumbangkan begitu aja. Karena nggak ada vengeance. Di sini Matnya bawa flicker yang membuat dia memiliki escape mechanism. Tapi tidak bisa menahan damage lebih tinggi daripada tamu sebelumnya dipakai sama Pai. Kenapa dia lebih butuh escape mechanism dibanding defensive mechanism? Farsha. So dia bisa keluar dari zona Feather Airstrike dengan lebih cepat dibandingkan dia pakai Vengeance. Kayaknya itu yang paling make sense sih. Apalagi Pai juga mungkin bakal ngeganggu kalau seandainya Tamusnya bakal asal-asalan masuk ke dalam area dari Feather Airstrike. Karena di sini dia juga udah punya dominance ice. Jadi nggak bakal ada regen HP yang tinggi dari seorang Tamus. Conceal, Rasi melakukan mobility dengan sangat amat cepat. Ejector langsung flick out masuk FYP. Dan kali ini langsung ada Deadly Magic juga bersama Celi Boy. Rainbow mencoba untuk bertahan. Feather Airstrike digunakan tapi di sisi lain hanya ada Jawhead yang harus tumbang. Pai masih dikejar. Mat masih bersikeras untuk mengincar karena Pai implosion connect. Langsung ada pergerakan dari Poker Trick flick out ke arah belakang Mat. Masih bisa survive, hanya ada satu korban, yaitu adalah Jawhead dari bocil Freestyle. Itu Inferno-nya benar-benar rese banget ya. Itu menahan banyak damage dari Deadly Magic dan juga Poker Trick sehingga ketika meleduk pun mode Inferno-nya masih ada dan dia masih bisa survive. Tapi KYY itu bocil Freestyle tuh KYY itu harusnya tuh. Karena dipartnerin sama Brans, mau nggak mau tadi ke take down karena dia juga ada terlalu di depan kan. Dia harus open team fight-nya biar teman-teman dari Bigetron Alpha tuh mendapatkan momen, tapi sayangnya malah dia yang harus terculik tanpa membuahkan hasil. Makanya menurutku ya ini sebenarnya Alter Ego tuh lebih ke late game. Karena mereka punya high ground yang luar biasa banget. Farsha, Feather Airstrike, El Nino, Alecto final blow clearing minion lebih cepat. Tapi untuk eksekusi sekalipun El Nino benar-benar memberikan tekanan ke arah backline. Makanya Bigetron Alpha jadi PR banget kayak Brans sama Rainbow. Ini nggak bisa nempel sama sekali karena kepisah sama jalan becek dari El Nino. Jalan becek, bukan kepisah karena situasi atau beda server ya Be? Wah kalau beda server mah ya udah biasa gitu. Itu kebiasaannya Bung Gabe, tapi Lordnya udah mulai spawn dan Alter Ego rapi banget. Dia udah mulai setup, ngebenahin dulu, nge-manage minion yang ada di area top lane maupun di area bottom lane. Mereka sudah mulai berkumpul, meta solid bakal digunakan oleh Alter Ego Esports terutama. Dari adanya Tigreal yang digunakan oleh Rasi, itu bakal kuat banget team fight. Dan di area bottom lane, El Nino gesit banget kayak belut. Langsung kabur, semua resource pun dipakai untuk menghindari kejaran Ripo dan juga Brans. Dan ini dua perbedaan ketika kamu mendapatkan pressure, dilihat Bigetron Alpha. Mereka bermain 3-2 posisinya. Iya kan? Dan kali ini langsung ada penculikan lagi. Feather Airstrike menggunakan begitu saja. Dan lihat kayak menerima damage yang cukup tinggi tapi masih ada ejector. Masih ada absorb damage. Dan Bigetron Alpha sedang dalam tekanan. Alter Ego Esports benar-benar bebas banget. Secret Hammer digunakan. Implosion dipaksa Purify digunakan. Begitu saja tidak ada Deadly Magic. Dan bahkan tidak ada korban jiwa Rasi. Masih dikejar. Ripo masih mau lebih, ternyata masih ingin mendapatkan ke arah Rasi. Tapi Rasi masih absorbnya dan makan Secret Hammer for safety. Pai datang. Mencoba untuk meninju semuanya. Tapi execute Israel dapetin satu lagi dari El Nino. Alecto final blow ke arah belakang. Dan bahkan mengincar ke arah Mat juga. Bakal ada Phantom Slash. Satu hit lagi. Eye for an Eye mendapatkan 2 dari Bigetron Alpha yang harus tumbang. Tapi ternyata 3. And looking for 4. Mungkin bakal jadi wipe out. And that's a wipe out dari Alter Ego Esports. Hanya ada
my god. 5 hero dari Alter Ego Esports yang masih survive dan tidak ada korban jiwa Kolius karena Rasi masih survive. Ini bakal coba langsung dihajar menuju ke arah base turret walaupun sepertinya mereka belum bisa end game ya karena satu persatu teman-teman dari Bigetron Alpha juga udah mulai respawn. Kita lihat dari tim fight-nya. Tadi Rasi dia mencoba untuk dikejar-kejar sama seorang Ripo tapi ternyata Rasinya tuh langsung balik mundur ke arah belakang dan datangnya El Nino dengan Alecto Final Blow Phantom Slash-nya itu ternyata sakit banget. Membuat dari seorang Matt gak bisa kemana-mana lagi. Tapi walaupun El Nino sempat hampir itu Bang Pai. Lihat momen dia menggunakan knockout strike-nya juga on point banget. Udah sekarat dan dari Brans dia langsung masuk ke lini belakang. Temen saya Celi pulang ke Banjar. Ini mah rugi bandar. Iya, karena wipe out ya kan. Satu base turretnya hancur, mid lane lagi be. Ini bakal jadi memberikan kebebasan untuk teman-teman Alter Ego Esports masuk ke area jungle yang dimiliki sama Bigetron Alpha. Dan dari segi itemnya, Endless Battle, Blade of Despair, dia menuju ke arah Demon Hunter Sword harusnya dari seorang Brans. Itu bakal membuat Rasi nantinya bakal lebih empuk lagi. Walaupun War X beserta Hasclaw juga dia diamankan sama Ripo. Sedangkan dari Rainbow juga udah mulai jadi ya. Athena Shield, satu item buat menghalangi Poker Trick. Dan kali ini udah mulai didorong dengan Secret Hammer-nya Rasi. Mengusir keberadaan KYY yang mencoba untuk mengganggu. Lordnya pun didapatkan dengan aman, tentram, dan damai tanpa adanya kontes. Yes, tapi siapa yang mau kontes terlebih dahulu? Mountain Shocker di pop out, El Nino kelihatan sedikit aja langsung coba untuk ubah rotasinya. Dan tidak akan ada purple atau bahkan orange buff untuk Bigetron Alpha. Setup menit ke-12 kali ini sudah di-enhance dari Lordnya. Bakal menuju ke arah mid lane. Dilurusin dan ini yang bakal jadi PR bagi Bigetron Alpha karena mereka harus melakukan defense juga di dua arah yang berbeda. Top lane dan bottom lane mungkin bakal di-press abis-abisan sama Alter Ego. Ini harus jadi setup yang rapi juga dari Bigetron Alpha sih, Be. Kalau sampai mereka terculik lagi, apalagi ada implosion yang bakal memberikan surprise attack, itu bakal jadi bencana bagi Bigetron Alpha karena ini bisa langsung diakhirin. Tapi Deadly Magic udah mulai dilepaskan menuju ke arah seorang Matt yang masih bisa survive walaupun adanya Fighter S-Strike, dia masih terlalu tebal. Dan dari jauh headnya, Henki, dia nggak bisa ngapa-ngapain, belum ada yang bisa di-ejector karena El Nino-nya masih ada an eye for an eye. Sanguin kalau nggak kena ke arah siapa-siapa, Bapak Lord Robert masih hidup, tapi malah ini langsung dimasukin sampai El Nino ke arah belakang, tapi malah El Nino yang tumbang, tapi Lordnya di sini dia masih bisa selamat, mulai dihajar dengan Molten Sight-nya, tapi ternyata dia malah langsung tumbang di sana, gak bisa kabur lagi, double kill didapatkan oleh seorang Brans dan juga Udil mau tidak mau harus menjadi burung yang mengkerut dengan Wings by Wings. Iya, sama nih mengkerut kali. Di sisi lain, kali ini kita melihat 3 lane yang benar-benar di-secure oleh Bigetron Alpha dan mereka sepertinya ingin membalaskan langsung dengan cepat. Mereka menjawab apa yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Oke, zoning out dari El Nino, tapi kali ini tidak ada target dan bahkan tidak ada korban jiwa. Sementara Alter Ego Esports, mereka harus melakukan defense kali ini. Pressure dadakan dari Bigetron Alpha karena mereka masih ada setup 5 dan bahkan ejector. Dengan flick out-nya ini yang lebih berbahaya dan Twilight Armor. Super Rainbow tidak ingin di zoning out oleh El Nino. Ini jawaban dari burst damage tadi, ketika kita tahu bahwa maksimum damage yang dihadirkan tidak akan lebih dari 900 total damage. Tapi Matt mencoba untuk dikejar sama seorang Pai, mulai digebok-gebok, datang backup dari seorang Henki. Dia dicoba untuk dilempar, masih bisa mundur dari teman-teman Bigetron Alpha karena ini berbahaya banget kalau sampai mereka terpancing, terutama ketika Brans-nya ada di area bottom lane. Yes, langsung mengubah posisi menjadi 4-1 dari teman-teman Bigetron Alpha ketika mereka dalam pressure. Ngambil resiko banget emang teman-teman dari Bigetron Alpha mereka, padahal dari posisi yang benar-benar under, harusnya mereka 3-2 posisinya, apalagi posisi defense kayak gini. Tapi ternyata mereka mau posisi 4-1, mereka mau Brans-nya benar-benar masih bisa dorong landing phase-nya biar buying time. Karena teman-teman Alter Ego Esports dan ngepecah fokus dari Alter Ego Esports untuk stick 5. Dari Bigetron Alpha, justru kalau mereka stick itu malah jadi makanan empuk bagi Alter Ego nggak sih? Mereka yang harus bisa defense. Iya. Jadi dari tadi yang mereka yang bermain agresif, sekarang Bigetron Alpha yang malah bermain counter setup, Be, kalau seandainya lu perhatiin, Be. Karena mereka punya ejector. Iya, kalau sampai mereka yang malah main agresif lagi, dibalikin sama Rasi, itu poin yang berbahaya kayak momennya yang tadi itu yang bikin mereka harus kehilangan middle base turretnya tuh. Dan ini yang bakal harus jadi PR juga bagi Brans. Apakah nanti satu buat wrestlersnya bakal benar-benar bisa membuat seorang Brans selamat dari ancaman seorang Rasi? Karena harus benar-benar on point, Be. Ya kan? Antara dia harus menghindari implosion atau dia harus menghindari deadly magic dari seorang silly boy, itu yang ngebuat momen Brans harus berpikir panjang dan menggunakan traceless-nya, satu resource supaya dia nggak kena crowd control dengan amat sangat bijak. Yes, Athena Shield juga sudah diamankan, Immortal diamankan Pai, Matt dan Pai. Experience benar-benar dapetin satu, ejector digunakan, Sang Uniqlo masih terlalu jauh positioningnya.
Super Rainbow benar-benar harus tertangkap. Tapi bagaimana cara Alter Ego menangkapnya? Langsung ada Mountain Shocker, ditabrak Rasi kali ini langsung memaksa untuk menggunakan satu buah Sacred Hammer mencoba untuk implosion terlebih dahulu, gak ada target yang terlebih optimal lagi, langsung ada Cyclonic Claw kena 3, benar Hextech dibuka, tapi semuanya sekarang bahkan motor harus pecah, langsung ada Electro Final Blow, mencoba mendapatkan satu tidak ada target yang optimal lagi, Pai mendapatkan mega kill ke hadapan seorang KYY. Tukang somai kejebur God. Oh my God. Karena Lordnya mulai bergerak untuk mulai dipukulin sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Tanpa adanya Henki, gak ada Unstoppable Force yang bisa langsung dive in ke tengah-tengah formasi yang dimiliki Alter Ego Esports. Bigetron Alpha, apakah mereka bakal mencoba untuk merelakan Lord yang ada di menit ke-16 ini? Karena bakal bahaya banget, mereka udah gak punya turret untuk melindungi base yang udah mulai ompong. Walaupun dari Ripo mencoba untuk masuk dan memberikan informasi, tapi sepertinya mereka gak mau mengkontes. Lordnya terreset sedikit tadi ya. Iya, tapi cuek sini bakal langsung dilanjutin begitu aja. Mountain Shocker juga sudah dibuka. Selibo dalam keadaan sekarang dan hampir saja Mountain Shocker mendapatkan satu Lord, dan itu kalau dapat bakal masuk ke top 5. Itu momen MPL Igifam. Ingat gak? Iya, ingat. Pas di MPL Igifam yang mencolong Lord dengan Mountain Shocker, dia bisa langsung balikin keadaan sih. Evos ya? Evos yang nyolong ya? Evos yang nyolong kayaknya. Evos yang nyolong waktu Ngelawan Geek Farm. Masih ada Mas Doyok. Mas Koyot. Yok, ya hari-hari. Tapi ini B, bakal jadi bencana gak bisa B? Walaupun adanya Rainbow dengan bad impact yang sakit banget, Lord ini kan juga udah mulai sakit B. Apakah bisa di-clear dengan cepat sama Rainbow? Tapi gak ada flicker sih dari Rasi. Ini mungkin bakal jadi keuntungan buat pikiran Alpha. Kalau misalkan mereka disiplin untuk melakukan defense. Lihat El Nino, coba untuk melakukan counter setup terlebih dahulu. Langsung ada Electro Final Blow, what happen around, dan di sana mendapatkan satu daripada seorang Rasinya. Tiba-tiba langsung muncul Lordnya yang ditahan terlebih dahulu, tapi Wave Minion masih bisa di-defend. Mountain Shocker digunakan, Ripo mencoba untuk bertahan, tapi ternyata masih bisa survive dan Wave Minionnya bersih. Semuanya masih bisa counter setup. Mat sendirian di depan, mencoba bermain terlebih dahulu. Sanguin Claw lagi, Rasi tertangkap, masih ada Immortal tapi cuek, dia sangat tanky di sini. Dan ternyata Alter Ego Esports dipaksa untuk mundur terlebih dahulu sepertinya karena tidak bisa terlalu diving. Inilah yang Kolius bilang. Ini defensifnya bagus banget walaupun ada Electro Final Blow dari seorang Nino yang ternyata ingin membersihkan minion yang ada di depan sana. Dari Alter Ego Esports mereka gak mau pulang, Sacred Hammer pun digunakan aja. Dihabar lagi menuju ke arah seorang Matt, tapi Matt gak bisa kemana-mana. Dia harus tertake down. Ternyata harus ditukar sama seorang Nino. 4 versus 4. Minionnya udah mulai masuk lagi, tapi dari Alter Ego Esports mulai dikejar-kejar sama teman-teman Bigetron Alpha yang membuat Alter Ego Esports harus mundur gerak jalan kayak kang parkir. Benar banget, mundur terlebih dahulu, belajar dari tukang parkir. Kalau seandainya kita tidak bisa mendapatkan hal yang ingin kita dapatkan, lebih baik mundur. Ya, karena sekarang udah mulai memasuki menit yang ke-18 dan sudah ada Malefic Roar Immortality dari Brands. Selain Sally Boy, untuk mengamankan satu buah Divine Left dan Holy Crystal ini bakal tinggi banget, ditambah dengan Feather of Heaven. Bulu dari surga. Bakal bikin dia cepet banget attack speed-nya ya. sini Iya, bakal attack speed-nya banget. bakal kencang banget. Ini jadi kayak Harley DPS. Apalagi kalau dia sampai nanti mungkin dia mau mengganti satu item sama Berserker. Waduh, jadi kritikal kan, Be? Ya, Windtalker juga kayaknya udah cukup sih untuk kritikal. Ditambah dengan movement speed yang dibutuhkan dari Harley. Necklace of Durance juga sudah dimiliki oleh Udil karena dia pengen ngerontokin Mat lebih dalam lagi. Seolah dominance ice dari Pai masih kurang. Tapi sadar gak lo, Be? Ada dua jenis one, Be. Dari Udil sama seorang Chili Boy. Efektif gak sih, Be? Efektif nggak efektif sih? Stack gak? Kalau stack enggak sebenarnya. Tapi kalau misalkan untuk damage in out, ketika Sally Boy-nya nggak punya skill, terpisah ya? Iya, Udil yang bakal nge-follow up langsung. Ya, jadi ketika momennya terpisah kayak misalnya Chili Boy fokusnya ke siapa, Udil juga tetap ada efek untuk mengurangi magic armor lawan kan. Makanya di sini Genius One dibutuhkan juga daripada seorang Udil untuk memberikan surprise attack atau bahkan follow up attack. Bigetron Alpha kalau seandainya dia dalam posisi seperti ini, dia mau maju pun sebenarnya serba salah. Karena dengan adanya Rasi, itu team fight bakal enak banget untuk dibalikin momennya. Sedangkan kalau mereka terus-terusan bermain defensif, dari Alter Ego Esports ini sudah terlihat. Mereka melakukan freeze lane, mereka ingin Lord cepat-cepat spawn, dan mungkin dalam waktu 20 detik lagi sebelum Lordnya spawn, mereka bakal langsung ngebenahin minion lane yang ada untuk biar dia maju dan mereka bisa set up ke arah Lord. Yes, Conceal digunakan perlahan-lahan, coba untuk setup terlebih dahulu. Udah ada Rasi juga di sana didorong begitu saja. Second Hammer sudah digunakan dan ternyata tidak mau melakukan komitmen. Alter Ego Esports tarik ulur yang cukup bagus, bahkan setupnya benar-benar di dalam posisi yang cukup matang. Tapi sudah ada Blood Wings, Sally Boy, item termahal di Land of Dawn. Emang ya ada yang lebih
Nggak ada yang lebih mahal lagi dari Blood Wings ya? Di Magic kayak 3.000 dia malah mahal. Ya di Magic, tapi kalau di keseluruhan Blood ada of nggak? Despair. Blood of Despair? 3.100 harusnya. Oke, berarti Attack. itu tetap item termahal dan memang efeknya kan memberikan tambahan HP ya Be ya. Mhm. Untuk Sally Boy supaya Absorb dia nggak sekarang. gampang ke take down gitu. Iya. Karena kan memang seperti yang kita tahu Harley juga adalah mage assassin. Yang dimana darahnya tuh keripik banget. Bayangin kalau sampai dia kena Sanguine Claw dan juga Bad Impact langsung pedes itu bisa setengah darah. Yes, dan bahkan tadi ada satu pergerakan dari informasi yang cukup mahal KYY. Sudah mendapatkan informasi bahwa Harley sedang OTW dan bahkan ada ejector El Nino. A 9-for-9 defensif mencoba untuk mundur terlebih dahulu dan masih bisa survive conceal for defense. Alter Ego Esports langsung coba untuk hilang dari informasi Big Drone Alpha. Namun jangan lupa bahwa Brands dia punya Mountain Choker sesaat lagi. Dan- Informasi seperti apapun yang di-deny dari Alter Ego mungkin bisa dibalikan begitu saja dengan cepat. Yep, karena Big Drone Alpha juga bermain dengan pintar. Kali ini di ejector begitu aja rasinya. Belum dikeluarkan implosion, dia masih mencoba Tahan. untuk mundur ke arah belakang walaupun Lordnya sudah mulai keluar dari pit. Restrect, Jadi ditarik, tim fight, saja. Bidang Restrect langsung diajar begitu saja. Flame shotnya pun belum bisa menumbangkan satu orang hero dari Big Drone Alpha. Dan mereka semua Nino. sedang melakukan kiting. Nino pun dia langsung keluar dari area tim fight karena tahu teman-teman dari Alter Ego Esports gak mau nge-follow up tim fight-nya. Dan kali ini dari Alter Ego, apakah mereka bakal langsung menuju ke arah Lord atau di kiting lagi, ditungguin lagi momennya? Susah banget kali ini perlahan-lahan Alter Ego Esports juga coba untuk melakukan setup tapi mereka seolah ragu untuk mendapatkan Lord karena emang Alter Ego Esports di late game agak berat nih. Cuma Pai yang bisa nahan Lordnya. Kalau dibilang nahan Lord, iya sih. Karena Rasi juga dia kan bertugas untuk justru mengganggu formasi atau kayak posisi dari Big Drone Alpha. Mulai dia ejector, dihajar lagi dengan implosionnya. Tapi dia masih bisa menukar bahkan ternyata tidak meleduk duar. Kena pun langsung dihajar dengan roll kasar di arah belakang sana. Branzen, dia lakukan blow. Branz, immortalitynya pecah. Ditungguin sama 3 hero sekaligus dan Branz pun langsung ditumbangkan. Matt mencoba untuk mundur ke arah belakang dan Ripo pun berlari-lari di sana. Walaupun ada Sanguine Claw untuk nge-cover dari seorang Rainbow. Tapi Rainbow melihat konsilnya, unstoppable dari seorang Pai. 3 hero ter-take down. Alter Ego Esports, mereka mendapatkan base yang terbuka lebar. Tapi tidak ada minion yang masuk ke arah base dari Big Drone Alpha sekarang. Dan sedangkan dari Matt, langsung di deadly match begitu saja. Masih bisa selamat karena masih terlalu tanky. Sally Boy. Sedangkan, oh my god, dari seorang Rainbow-nya sakit banget. Dengan Bad Impact-nya Oh my dia berhasil God. menumbangkan. Dan juga Matt kali ini harus dihajar. Darahnya udah pada sekarat. Dihajar lagi, mortalitynya pun pecah. bisa. Tapi base-nya langsung dihancurkan dan Alter Ego take the game 2. Masih bisa menahan semua gempuran yang ada, bukan berarti Big Drone Alpha mampu untuk memenangkan game yang kedua. Game yang kedua malah dimenangkan oleh Alter Ego dengan setup mereka yang sangat amat ciamik. Langsung mengincar ke arah Brands karena memang targeting untuk Alter Ego ini lebih make sense, lebih mengincar ke arah Brands karena dia hanya memiliki satu